membantu menyelesaikan permasalahan ibu. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak ya. Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Jadi saya kemarin yang registrasi untuk ini Bu, konsultasi hukum. Oh, ini ya, Ibu siapa? Tania Ibu. Ibu Tania. Iya. Boleh saya data dulu ya? Oh, boleh Bu. Boleh. Mungkin saya juga agak lupa ya. Nggak apa-apa Bu. Iya, maaf ya Mbak. Maaf ya Ibu. Panggil Mbak nggak apa-apa kok Bu. Oh gitu ya? Iya, saya masih muda. Iya. Ibu Tania ya? Iya. Tanggal lahirnya berapa Bu? Saya 20 Agustus Hmm? 1975. Iya. Status pernikahannya kemarin Masih nikah sih Bu. oh masih. Iya, makanya saya datang ke sini mau ngurus itu. Oke. Anaknya dari perkawinan ini? Alhamdulillah anak saya 4 Ibu. Oh, 4 ya? Iya. Iya. Oke. Jadi kalau begitu sudah saya data. Gimana Ibu? Ada apa sih sebenarnya? Kok sampai pengen cerai kayak gitu? Gimana? Boleh saya tahu kronologi ceritanya dari awal gitu Bu? Ceritakan dengan detail kayak gitu. Ya, jadi gini Bu, kan saya sama suami saya itu udah nikah kurang lebih udah 20 tahun ya. Terus kita juga udah punya 4 anak. Nah, suami saya ini ceritanya abis di PHK Bu, dari kan sebelumnya kan kerja jadi di pabrik. Iya. Habis itu ada PHK. Akhirnya sampai sekarang suami saya belum kerja, tapi masih cari-cari sih, masih kayak cari loker gitu tuh. Nah, karena suami saya nggak kerja, jadinya saya Bu yang jadi tulang punggung keluarga, yang ngurus rumah, ngurus anak gitu kan. Nah, tapi suami saya ini Bu sukanya tuh judi, dia kan karena nggak ada pekerjaan itu, jadi dia nganggur kan di rumah sama nunggu pekerjaannya diterima. Nah, dia masih nganggur di rumah. Nah, untuk mengisi waktu luang itu Bu, saya nggak sukanya dari suami saya, dia itu suka judi Bu. Oh. Saya kan kesel Bu, masa saya udah banting tulang, udah kerja kesana kesini ngurus anak, dia tuh kerjanya cuma judi sama minum-minum Bu. Pulang-pulang udah bau alkohol, udah nggak jelas, udah saya nggak mau deh Bu, capek saya. Sampai judi gitu ya Mbak ya. Terus kalau maksudnya pernah nggak sampai KDRT kayak gitu? Nggak pernah sih Bu. Saya ini sih Bu, saya kan galak ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin kita cuma adu argumen aja, nggak sampai yang KDRT fisik gitu, nggak pernah Bu. Oh iya. Galak ya ternyata. Ya lumayan sih Bu, kalau disenggol saya emang galak orangnya. Oh, mungkin suaminya takut kali Mbak. Loh, kalau takut nggak mungkin nikah sama saya dong Bu. Oh iya. Iya. Jangan galak-galak dong. Misalnya kayak gini, pulang itu, Mas udah bawa uang berapa gitu, jangan langsung, Mas gajian berapa, nanti takut suaminya gimana? Ya gimana Bu, dia itu nggak menafkahi kami Bu, saya sama 4 anak saya kan yang kerja saya Bu, saya kan juga kesel, masa dia setiap hari keluar, pulang-pulang itu dia bau alkohol Bu. Saya kan udah kayak, aduh ini udah nggak kerja, udah kayak beban gitu lah Bu, saya udah ada anak 4 juga kan. Iya. Masa dia nggak ada inisiatif gitu loh Bu, mana udah jadi ayah, udah jadi bapak, kepala rumah tangga, imam, harusnya tuh dia mikir Bu, saya punya istri, saya punya 4 anak, harusnya saya gimana ya caranya cari uang, cara menafkahi keluarga saya tuh bagaimana. Dia enggak, cuma mabuk-mabukan sama judi doang. Iya. Terus kayak gitu, judi kan berarti kan taruhan uang kayak gitu ya Mbak ya. Itu uangnya dari mana kayak gitu? Saya waktu itu sempet bilang sih Bu, saya kan curiga kan Bu ya. Dia nggak ada bilang sih, saya curiga aja dia kok setiap hari pulang, terus malam-malam datang pulang itu bau alkohol. Terus saya tanya temen-temennya Bu, ternyata dia tuh pinjam uang ke temennya, ceritanya gitu, buat judi itu tadi. Alasannya kan kalau menang judi katanya dapat banyak gitu, padahal dia juga sering kalah gitu loh Bu. Makanya pulang dia udah mabuk-mabukan, soalnya kalah judi. Oh gitu, ya Allah. Makanya saya maunya kalau bisa pisah aja deh Bu, saya udah capek. Gimana ya Mbak ya, kan namanya rumah tangga itu
pasti ada naik turunnya kan ya. Iya. Nggak ada yang namanya naik terus ekonomi enak terus ntar nggak ada yang itu dong, berarti nggak ada yang saling memperjuangkan kayak gitu ya Mbak ya. Iya sih Bu, saya sebenarnya juga paham sih. Tapi ini udah kebangetan Bu dia Bu. Saya yang capek, dia enak-enakan cuma cuma tidur-tiduran di rumah kalau udah pulang dari judi tuh. Iya, Dia langsung tidur, nggak ada tuh ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, ngurus rumah, bersih-bersihin itu nggak ada Bu. Saya saya kan capek. Iya. Berarti nggak pernah gitu ya jemput anaknya sekolah kayak Enggak, gitu. soalnya dia tuh pergi kan bangun tidur. Habis itu dia itu mandi terus keluar. Nah, pulangnya malam udah mabuk dia. Oh gitu ya Mbak. Iya. Tapi kalau gini, pernah nggak tuh kayak Mbak tuh tahu suaminya keluar sama cewek, atau pernah desas-desus ada cerita dari tetangga suaminya selingkuh apa gimana gitu? Ya, enggak sih Bu. Waktu itu kan saya pernah nih. Saya tuh penasaran kan. Masa suami saya setiap hari berangkat pagi pulang malam ngapain aja gitu kan. Saya sempat ikutin Bu. Pernah beberapa kali lah saya ikutin. Nah, nggak ada dia main-main sama cewek gitu, paling ya sama temennya gitu ngumpul terus judi gitu Bu, sama temen-temennya sama minum-minum. Gitu ya. Ya. Loh Mbak, berarti kalau misalnya suaminya itu nggak ada desas-desus selingkuh, berarti kan masih cinta tuh Mbak. Iya kan? Iya sih Bu, tapi kan saya juga nggak butuh, namanya orang rumah tangga kan nggak butuh cuma cinta Bu, saya juga butuh nafkah gitu loh Bu. Iya bener-bener. Makanya. Iya, anak sekolah Ya. pakainya uang ya. Makanya anak-anaknya 4 kan Bu. Yang terakhir itu anak terakhir saya itu malah mau masuk sekolah dia Bu, mau TK. Loh, yang pertama berarti kelas berapa? Yang pertama udah SMA. Ya, habis ini udah mau masuk kuliah dia. Gitu ya Mbak ya. Iya. Mbak yang sabar ya kalau ketemu suami yang kayak gitu. Bukan suami yang kayak gitu, kedapetan jodoh yang kayak gitu kan ya. Ya namanya apa ya, manusia itu kan nggak bisa milih. Saya pengen jodoh yang kaya, yang baik, yang bertanggung jawab kayak gitu kan. Nggak bisa. Jadi ya ibu yang sabar, ibu yang tegar menghadapi ya permasalahan rumah tangga yang saat ini kayak gitu. Jadi ibu jangan berpikiran kalau aku harus cerai kayak gitu. Masalahnya gini Bu, kan saya udah bilang ya, saya udah nikah 20 tahun. Iya. Nah, itu 22 apa dulu tadi? Iya 20 lah Mbak. Nah, tadi itu ini Bu, kan dia di PHK itu udah 4 tahun yang lalu. Nah, sejak 4 tahun yang lalu itu dia masih nganggur sampai sekarang. Jadi selama 4 tahun ini ya yang cari nafkah ya saya banting tulang pagi ke rumah tetangga, cuci baju, bersih-bersih rumah tetangga. Malam masih buat kue buat dijual besok. Saya kan juga nitip-nitip kue kan Bu. Iya. Nah, nggak ada suami saya yang mau bantuin gitu, nggak ada. Saya kan capek Bu, 4 tahun loh Bu, bayangkan 4 tahun ini. Iya, saya ngerti banget perasaannya ibu seperti Iya, apa. capek Bu saya, mana anak 4 kan. Nggak tahu lah. Iya. Ya untuk pasal yang mengatur tentang nafkah seorang suami ketika suaminya itu tidak bertanggung jawab itu ada di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi kalau suaminya memang tidak menafkahi, itu ibu bisa menggugat karena dia sudah meninggalkan kewajiban sebagai suami, seperti itu kan. Tapi kan begini Bu, semua permasalahan itu pasti ada solusinya, begitu kan Bu. Saya tawarkan kepada ibu terkait solusi dari permasalahan ini. Yang pertama melalui jalur litigasi. Jadi litigasi itu nanti ya seperti biasanya itu Ibu ke pengadilan, mengurus surat dan lain sebagainya seperti itu. Ibu harus sewa pengacara dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar, apalagi Ibu juga harus mengurus anak-anak. Itu betapa repotnya Ibu kan kayak gitu. Dan ya nanti belum lagi kalau suaminya nggak mau pisah kayak gitu kan Bu. Jadi itu nanti makin ribet. Nah, yang kedua itu jalur non litigasi. Jadi ibu tidak perlu
susah payah mengeluarkan biaya yang sangat besar seperti itu. Jadi ibu cukup musyawarah dengan suami. Jadi bicara dari hati ke hati, ngopi bareng sama suami, bicara, sayang aku pengennya begini, sayang aku pengen kamu kerja, kayak gitu. Gini ya Bu, Iya. masalahnya itu gimana mau ngomong baik-baik, dia aja kan, kita tuh jarang ketemu Bu, kan pagi saya kerja, malam bikin kue pun saya kan sibuk kan Bu, orderan saya ya alhamdulillah lah. Nah itu nanti itu setiap hari itu dia itu nggak mau, maksudnya dia tuh pulangnya kan malam-malam terus gitu loh Bu, jadi kita nggak ada waktu untuk ngobrol bareng seperti itu. Jadi emang kalau sama ibu tadi kan bilang nih, suaminya kalau nggak mau pisah, emang ini yang mau pisah saya Bu, suami saya masih ingin mempertahankan seperti itu. Gimana ya Bu ya? Saya juga bingung sebenarnya kalau terkait cerai gugat itu, karena kan ya sebenarnya kalau misalnya suami masih cinta itu pasti pengen memperjuangkan bagaimanapun, tapi kalau dari ceritanya ibu ini ya suaminya ini benar-benar sulit untuk diajak musyawarah gitu kan ya Bu? Iya Bu, emang iya. Hmm. Jadi emang alasan dia, kan saya udah bilang Bu, saya waktu itu sempet tengkar kan, terus saya bilang udah cerai aja, saya bilang gitu kan ke suami saya. Terus habis itu dia bilang, ngapain sih kamu ngomong-ngomong cerai-cerai gitu, udah anak udah 4, mana udah nikah udah lama gitu kan. Iya. Tapi saya capek Bu, dia nggak ada ini, kayak nggak ada tanggung jawabnya gitu Bu jadi suami. Iya. Ya. Tapi mau nggak mau, saran saya tetap yang pertama ibu selesaikan dulu dengan suami, ya. Ibu bicarakan baik-baik dulu dengan suami. Nanti terkait kendala-kendalanya bisa hubungi saya. Nanti misalnya suaminya ini membentak-bentak atau kasar atau sulit dihubungi atau ya sulit diajak untuk berkomunikasi, nanti bisa hubungi saya bantu bagaimana suaminya ini supaya mau diajak musyawarah mengadakan perbaikan dalam rumah tangga begitu. Bagaimana Mbak? Saya sebenarnya ini sih Bu, kalau misal dia masih mau berubah nih, masih ada itikat baik, maksudnya mau musyawarah sama saya, ngomong baik-baik, itu saya juga sebenarnya masih, ya kalau masih bisa dipertahankan kenapa enggak gitu. Iya. Tapi ya nggak tahu itu Bu, suami saya tuh kayak orang sibuk padahal juga pengangguran dia gitu. Ya. Saya jadi susah Bu mau ngomong baik-baik, jadi setiap ketemu dia tuh bawahnya pengen marah terus. Mana dia kan pulangnya kan malam-malam kan, terus mabuk, judi gitu. Iya. Ya mabuknya nggak setiap hari sih, jarang-jarang gitu. Tapi kan nggak ada waktu untuk kita mau ngobrol gitu. Iya. Sibuk bertengkar malahan Bu. Tapi gini Mbak, kan suaminya judi nih. Ada nggak gitu hutang-hutang di mana kayak Ya gitu? utang di temennya itu Bu, yang saya bilang, tapi temen deket sih, udah kayak keluarga sendiri gitu. Jadi udah nganggap kita itu udah kayak adiknya gitu. Dia nggak mempermasalahkan, nggak yang nagih sampai apa sampai kayak Enggak ya, nggak sampai kayak gitu ya. Sebentar. Kira-kira ibu habis ini ada acara atau kemana gitu? Iya Bu, abis ini saya ini mau jemput anak sekolah. Oh gitu. Iya. Yang anak saya nomor 2 sama nomor 3 kan satu sekolah. Di mana sekolahnya? Di Batu Bu. Oh di Batu. Iya. Iya. Jemput sendiri kayak gini, kenapa nggak di itu kan aja? Kan lagi keluar Bu, kan keluarnya pagi dia, pulangnya baru malam, makanya saya capek, makanya saya kesini minta pendapat ibu, minta konsultasi dari ibu gitu. Berarti ini tadi curi-curi waktu gitu ya Mbak? Iya, ini juga habis ini anak saya udah pulang Bu. Oh iya. Ya udah kalau gitu saya kasih surat ya untuk suaminya nanti. Sekiranya biar suaminya ini punya rasa, mungkin bukan takut sih Mbak ya, kayak sadar lah, oh istriku ini sampai konsultasi untuk mempertahankan pernikahan kayak gitulah, biar sekiranya dia tuh sadar kayak gitu, biar mau diajak musyawarah. Mungkin kalau Mbaknya bilang ayo Mas kita musyawarah bentar kayak gitu, mungkin nggak akan dia itu kasih waktu.
Kalau misalnya saya kasih surat mungkin dia mau ya, Ya karena semoga aja. ya, karena dia sendiri kan juga nggak mau cerai kan. Mm-mm. Iya ya. Ya diusahakan jangan sampai ke pengadilan ya Mbak ya, karena memang biayanya itu nggak sedikit. Iya, mana saya nggak ada waktu sebenarnya Bu. Makanya- Kesini aja saya curi-curi waktu kan. Iya, nanti kalau ke pengadilan harus cari saksi, harus cari ini itulah, banyak sekali. Ya, ini nanti kasihkan suaminya, bilang saya mau musyawarah Mas, saya mau selesaikan masalah keluarga kita ini dengan baik-baik kayak gitu, ya. Ya, Udah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Bu. Ini semoga nanti suami saya ini ya bisa mau diajak kerja sama gitu. Kalau Iya. gitu, ini saya kayak anak-anaknya udah telat. Anak saya tuh kalau saya telat tuh dia ini Bu suka marah-marah. Oh, Ya, gitu. Oke, kalau gitu Iya, saya pamit langsung ya Bu ya. Iya, iya. Maaf Bu, terburu-buru ya. nggak apa-apa. Terima Iya, kasih. sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak.